Pemirsa semua ya, podcast ini hari ini kita berada di podcast yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Iluni SMA 2 Bogor, dan kebetulan hari ini tadi obrolan dengan Tata ya, yang kebetulan masih ada darah dari SMA 2 juga Iluni ya. Dan di sini kita hadir luar biasa. Pak, hatur nuhun Pak, sudah sumping Pak Bambang ya. Sami-sami. Dokter Bambang loh. Untuk kepala sekolah udah dokter kan dahsyat banget. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih. Nuhun pisan. Dan tadi siapa? Salah pentolan guru juga. Pentolan guru. Wakil kepala sekolah. Oke, dan kebetulan Pak Muhadi ya. Iya, siap. Selamat pagi. Izin Pak, salaman dulu. Kita ini walaupun memang bisa jadi usianya tidak jauh dengan Om ya. Tapi karena beliau-beliau ini masih guru dan sekarang jadi guru ya, kita sebetulnya pada cium tangan. Banyak yang alumni-alumni juga yang usianya mungkin lebih tua dari para kepala sekolah waktu itu ya, cium tangan. Cuman di sini egalitariannya seorang Pak Muhadi tadi tetap begini. Oke, mantap. Ini sudah ada nih, mau kita apa ini beliau? Kita tanya-tanya lah, kita ulik-ulik lah. Izin, kalau diulik-ulik. Ya, kalau ulik-ulik kan? Aman, Pak. Oke, maka Pak, kira-kira Pak. Pak Muhadi ini kan jadi wakil kepala sekolah kesiswaan. Tadi menyambut obrolan kita di awal, itu kenapa Pak? Kok Pak SMA 2 ini kayaknya agak lain ya, tanda petik positif ya dibanding. Punten ya, maaf ya bukan chauvinis SMA 2, tapi faktanya begitu. Saya melihat tadi obrolan antara Kangkun dengan Teh Cinta itu awal yang luar biasa itu. Saya melihat seolah-olah ada chemistry yang keren itu antara Teh Cinta sebagai putri dengan mamahnya yang beliau melihat sangat solid itu Pak. Jadi melihat apa yang dilakukan mamahnya, chemistry antara mamahnya dengan teman-teman mamahnya itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ikatan antara mamah dan teman-temannya itu kan bukti kecintaan alumni ya terhadap SMA 2. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Saya mau nanya lagi, penasaran. Siap. Beliau ini kan sangat senior di SMA 2 ini. Berarti mengalami pergantian kepala-kepala sekolah itu? Mengalami. Oke, terus apa sih ciri khasnya Pak? Waktu saya dulu OSIS Pak. Iya Pak. Itu kan peran wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Iya betul. Itu sangat mendidik saya banget gitu. Sampai dia bilang, Kun kalau ada apa-apa hadepin saya selama memang buat kegiatan SMA 2. Gitu. Siap. Nah, kalau Bapak mengamati pergantian kepala sekolah ini, apakah ada keunikan Pak dari SMA 2 ini? Kalau untuk pimpinan gitu ya, kebetulan ada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, itu saya melihat Bapak Ibu Kepala Sekolah juga punya semangat yang sama Bapak. Punya semangat yang sama dalam rangka untuk ini memajukan sekolah terutama SMA 2 gitu. Jadi memberikan support juga kepada kami pada tataran yang di bawahnya itu. Jadi intinya sekolah mendukung atas semua kegiatan positif yang dilakukan di sekolah. Mantap, dari intonasinya ini berarti Bapak bukan alumni SMA 2 nih, kayaknya dari saya dari Tanah Jawa Bapak. Dari Kudus. Benar enggak Tak? Iya, siap. Oke. Tak, mungkin ada yang mau ditanyain dulu juga Pak. Bapak beliau ini dari Tanah Jawa. Iya Kalau betul. ini di luar SMA 2 nih ya. Siap, aman. Jadi saya mau nanya, Bapak udah berdedikasi lumayan lama berarti di SMA 2 ini kan? Iya. Udah berapa lama tuh Pak? Hampir 20 tahun, mungkin tepatnya 19 tahun ya. Wow. Dari tahun 2005 sudah di SMA 2, Januari 2005. Iya Pak. Oke Pak, di sini kan Bapak sebagai senior di SMA 2 ya. Dulu zaman saya tuh masih ada Pak Gultom sekitar 5 tahun lalu yang suka bantu jaga ya. Tata usaha ya. Sudah tidak ada kan. Siap, gitu. Ya. Sedangkan Bapak masih bertahan. Itu pergantian kepemimpinan kepala sekolah nggak ngefek Pak ya? Bagi kami tidak Bapak, karena mantap. Bapak Ibu Kepala Sekolah itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, semuanya juga support untuk mendukung kemajuan sekolah, kemajuan lembaga. Jadi dengan demikian bisa dikatakan nih Tak nih, jadi kalau guru-guru senior itu kan nggak pindah-pindah, tapi kalau kepala sekolah itu kan datang dan pergi. Iya betul Bapak. Iya kan? Nah sekarang Kalau anak zaman sekarang namanya people come and go. Oh. Saya jadi belum kepala makan, sekolah juga kayak gini nih. belum makan roti yang ada kejunya, jadi susah ngikutin kamenggo bahasa Inggris. Oke, nah sekarang kan datang dan pergi. Contoh sekarang kepala sekolah sekarang ya Pak ya. Iya Bapak. Itu katanya dari SMA Negeri 1 Bogor tuh, kok bisa ya? Nah kebetulan ada ya orang. Iya betul. Ah ini, Iya. Pak Dokter Bambang.
Pak Dokter Bambang siap Pak? Oh, siap. Untuk ditanya-tanya yang diulik tadi oleh, lebih baik diulik oleh Tata apa saya? Mana aku boleh. Oke. Bapak gimana Pak dari SMA 1 ke SMA 2 tapi sense of belongingnya memacunya sama. Itu apa nggak ada kecemburuan dari yang terdahulu gitu? Oh Bapak kok sekarang ngegedein orang lain gitu. Itu gimana Pak? Ya, saya pikir kalau memang itu kan tugas ya. Oke. Pertama kita diberi tugas, kita harus maksimal dalam apa namanya mengelola ya. Ini namanya mengelola, memimpin di sebuah sekolah itu memang perlu seni sih sebenarnya. Ada seninya, bagaimana kita dan melihat dulu apa namanya potensi-potensi yang ada di sekolah. Dan ini sekolah yang saat ini saya pimpin memiliki potensi yang sangat besar sebenarnya. Oke. Sayang kalau kurang sentuhan. Kami merasa banget tersentuh. Tata merasa tersentuh ya? Oh tersentuh juga. Alhamdulillah Pak. Cuman Pak di sini ada yang viral untuk di Kota Bogor ya. Kalau Kota Bogor statement Bapak pernah sangat viral yaitu ketika punten nih maaf ya, bukan mau komparasi atau membanding-bandingkan. Ketika Bapak sudah pindah ke SMA 2. Di SMA terdahulu sebut saja tuh gitu. Kalau diulang bisa tahu sih. Ya kan? Kalau nggak salah kan kita ini ukuran capaian prestasi SMA itu sejauh mana yang diterima di perguruan tinggi atau negeri. Betul. Ya. Bapak ini kalau nggak salah sempat ya membela diri kepada SMA 2 yang SMA 2 bilang gini, percuma banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri juga. Lihat dong jurusannya. Tapi kata beliau nih, kata Pak Bambang, boleh screen ke arah muka beliau nih yang luar biasa. Ya kan? Itu mengatakan bahwa yang penting perguruan tinggi negeri sebagai ukuran kesuksesan. Itu gimana kok sampai segitu? Ya, saya pikir Beraninya ini. gini loh Pak Kun. Ya, jadi proses itu harus betul-betul kita hargai. Aha. Jadi proses pembimbingan ya, proses pembimbingan bagaimana apa namanya para guru ya, terutama si guru BK dan para wali kelas membimbing para siswa agar memang dia bisa memilih jurusan sesuai dengan harapannya kan begitu. Oke. Jadi bukan berarti hanya jurusan apa dulu nih yang keren, yang bisa diambil, yang bisa diterima, tidak begitu. Tetapi proses itu harus dihargai bagaimana pembimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dan para wali kelas dan guru mata pelajaran agar memang mereka benar-benar dapat dipilih, dapat diterima di perguruan tinggi yang harapannya mereka gitu. Kan diimpi-impikan ya. Nah, lalu muncullah kan jumlahnya berapa banyak. Nah, itu yang penting kan begitu. Bukan berarti ini mah karena jurusan A yang keren, jurusan B yang kurang keren, nggak gitu juga kali. Ya kan, masing-masing orang, masing-masing siswa memiliki tujuan, memiliki cita-cita, ingin jadi apa. Kan tidak semuanya misalnya ingin jadi dokter. Kan tidak begitu. Tapi potensi yang dimiliki oleh dirinya, oleh masing-masing siswa itu berbeda-beda. Oh, saya punya keinginan untuk jadi apa namanya misalnya sutradara. Berarti kan berbeda juga dengan yang dokter. Bukan berarti profesi sutradara itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan dokter, tidak begitu juga. Jadi yang penting diterima aja dulu di PTN ya. Betul. Selebihnya mau jadi apa, biarkan urusan PTN itu yang membina. Oke. Karena memang itu kan memang apa namanya cita-cita si anak-anak, siswa-siswa itu cita-citanya kan begitu. Iya. Berbeda-beda. Terus ditampilkan di itu ya di baliho yang lulus PTN kan gitu. Iya betul. Nah itulah semuanya kita coba tayangkan, kita sampaikan untuk apa. Itu tujuannya adalah kita memberikan motivasi kepada para siswa yang lain, adik-adik kelasnya, gitu. Kira-kira begitu. Biar mereka, iya keren juga ini kakak kelas gua nih. Nah, keren. Itu kan sebuah motivasi dan itu tidak ternilai. Itu perlu proses. Kang ini Kang Akang punten waktu pertanyaan di narasumber itu saya tanya kepada beliau ini. Kang, kenapa kok memiliki SMA 2-nya segitunya kayak iluninya? Padahal kan kalau nggak salah dari SMA Lewiliang, Pak. Iya. Gitu. Betul. Saya dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor. Tapi di sini walaupun dari Kabupaten Bogor, Tata juga bukan dari SMA 2, tetapi ibunya, tetapi semua merasa bahwa memiliki terhadap keberhasilan SMA 2. Karena secara umum keberhasilan SMA 2 bisa mengangkat keberhasilan pendidikan Indonesia secara umum juga. Ya, saya pikir poin penting itu bagi diri saya. Bagaimana saya bisa berkiprah untuk kemajuan SMA 2. Itu ketika saya ditempatkan misalnya di SMA 2,
maka saya tidak boleh tanggung-tanggung dong gitu kan. Oh ini mah bukan alumni atau alma mater saya, enggak bisa begitu. Saya tetap akan terus saya ketika masuk ke SMA 2, waktu itu ketua iluninya ada sebelumnya, saya sampaikan bahwa saya akan kalahkan sekolah tertentu itu prestasinya. Wah, Itu yang penting. Ya, saya pikir itu ya. Jadi apa ya? Ada rasa memiliki. Kalau mengelola di sebuah satuan pendidikan atau di sekolah, itu ibaratnya seperti mengayuh sepeda gitu. Oke, izin dari SMA terdahulu sama sekarang, keunikan SMA 2 apa ya menurut? Ini yang mungkin orang lain atau kepala sekolah yang lain mungkin belum belum melihat ya. Justru itu kita lihat yang tidak dilihat oleh kepala sekolah lain. Betul. Kalau saya melihatnya potensinya begitu besar untuk dikembangkan. Dia sudah memiliki embrionya sudah ada. Tapi yang lain mungkin belum bisa melihat itu. Mungkin saya pakai mata batin ya, yang keenam, indra keenam mungkin ya begitu. Saya bisa melihat itu. Indra Safera udah almarhum. Jadi ada rasa memilikinya cukup tinggi. Dari para siswanya juga kompak ya. Terutama juga alumninya gitu, yang begitu care terhadap alma maternya. Bagaimana perkembangannya sampai ada satu event misalnya anak SMA 2 itu tidak dilibatkan, langsung tuh alumninya langsung nelpon saya tuh, emang kenapa ini tidak dilibatkan? Oh iya nanti saya bilang saya sampai cari tahu. Nah, artinya itu memang sebuah rasa kepemilikan ya, rasa memilikinya tinggi, bagaimana bisa mengembangkan alma maternya. Kemudian juga guru-gurunya hebat sebenarnya ini. Oh gitu. Ini guru-gurunya itu Pak kalau Muhadi. Pak Muhadi ini saya melihatnya kalau di sekolah yang lain mungkin ya perlu berulang kali misalnya ngomongnya gitu ya. Berkali-kali saya bicara, ayo tolong Bapak Ibu. Kalau ini mah enggak. Saya bilang, saya beri contoh saya satu, langsung luar biasa itu. Dan siswanya manut. Oke, Pak Kepala, itu statement itu bisa jadi loh ditangkap sama yang terdahulu. Berarti waktu mimpin di kami gitu, saya nggak seperti itu. Itu bisa ya, karena seorang akademisi jadi gitu. Iya. Oke. Jadi kalau demikian Pak Kepala mungkin ada tambahan, Pak? Paling kalau dari saya mau nanya ke Pak Muhadi. Sebagai Gen Z ya? Iya, siap. Beda perspektif. Kadang-kadang saya kalau dengan Gen Z kayak ngomong dengan alien. Iya. Beda segala macam. Gitu dong. Kan panggilnya Akang sekarang. Nggak jadi Om, oke. Jadi Akang aja, maaf ya guys. Oke, angkatan 90 nggak apa-apa ya. Saya dipanggil Akang ya, bukan Om lagi. Oke, lanjut. Ya untuk Pak Muhadi, kalau menurut Bapak gitu, Semanda tuh keunikannya tersendiri tuh apa? Apalagi udah lama. Benar. Iya. Benar itu, benar. Banyak yang bisa diceritakan dari keunikan Semanda, Bapak. Selain tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, anak-anaknya memang kompak solid, Bapak. Anak-anak cukup kompak solid. Kemudian semangat, kalau saya lihat itu ya semangat. Jadi semata-mata bukan pada prestasi akademis yang dikejar gitu. Itu juga nomor satu. Nomor satu yang lain, saya tidak bilang nomor 2 gitu ya. Anak-anak juga keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi sekolah itu luar biasa, Bapak. Ini bisa kami lihat pada kegiatan-kegiatan ekskul yang dilaksanakan itu antusiasnya luar biasa. Biarpun waktu ruang yang diberikan sangat terbatas. Ini bisa kita lihat kalau sore pulang sekolah itu anak masih banyak untuk hal-hal yang positif tentunya. Seperti itu. Itu satu ya, ekskul ya. Ada 26 ekskul di kami. Pak Kasek ya, nyambung dari pertanyaan Tata itu, Iya, itu siap. kenapa kok ada keunikan itu ya? Padahal kan relatif SMA 2 ini tanda petik ya, Iya. terpelosok kan di dalam harus jalan kaki nggak bisa angkot yang langsung dengan mudahnya pinggir jalan. Itu kenapa? Apa karena lingkungannya atau karena bibit-bibitnya memang sudah karakter yang seperti Bapak katakan itu? Semua mendukung, Bapak. Yang pertama kalau misalnya kita lihat dari lokasinya, ruang yang besar gitu. Itu ruang yang besar itu juga memberikan semangat yang berbeda buat anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya seperti itu. Kami lapangan ada 2. Oh, jadi infrastruktur pengaruh tak tuh? Iya. Jadi pilihan anak untuk menempatkan diri saya mau menggunakan ruang yang mana itu pilihan itu banyak di kami, Bapak.
Oke. Termasuk apa itu aula yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan Pak Muhadi itu kalau tidak salah dan mungkin saya juga Iya. mengiyakan, desain itu didesain oleh Pak Rahmat, Pak, yang masih saudara dari salah satu tokoh Indonesia zaman dulu, pahlawan nasional bahkan. Jadi beliau mendesain bahwa SMA 2 itu bentuknya seperti itu agar eskul dan juga akademisnya nyambung. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Semoga beliau masih sehat walafiat Pak Rahmat ya. Oke. Dan pertanyaan Masih mau nanya. ya iya. iya. Sabar, Kak, sabar. Bisa ya, Bang. Tadi ada Ini dulu ya. Iya. Yaudah, lanjut nih. tadi Bapak Muhadi bilang ada berapa ekskul? 26. 26. Iya. Top 5-nya deh. Iya, siap. Top 5 dari Semanda ekskulnya nih yang terbaik, yang paling banyak prestasinya apa aja tuh? Oh, ini pertanyaan yang susah dijawab gitu. Jadi kalau misalnya mana yang paling top, semuanya top. Semuanya top, semuanya hebat gitu. Karena dari kegiatan-kegiatan itu melahirkan anak-anak yang hebat gitu. Contoh kemarin yang terakhir fotografi. Kita masuk ke tingkat nasional. Keren. Seperti itu Bapak. Iya. Nasional keren. Ini. Terus belum lama Bapak 1 minggu yang lalu banyak kejuaraan tingkat nasional yang kita dapatkan, karate, taekwondo, pencaksilat seperti itu. Jadi itu contoh-contoh bahwasannya memang anak-anak Semanda hebat, satu akademisnya, yang kedua non akademisnya, semuanya luar biasa. Oke, terus mungkin tadi Pak dari Pak Muhadi pertanyaanmu seperti itu, kalau ke Pak kepala sekolah kita gimana? Bedanya menjadi kepala sekolah di sekolah sebelumnya dan sekarang nih. Untuk prestasi apakah lebih membanggakan yang sebelumnya atau yang sekarang? Ya, saya senang kalau bertanyaannya seperti itu ya. Artinya ini sebuah tantangan bagi saya. Iya, karena apa? Kalau saya di sekolah yang terdahulu itu katanya sudah bagus memang kan gitu ya. Tetapi yang ini belum sebagus yang sebelah tadi gitu kan. Ketika saya mencoba untuk terus mendalami ya, kemudian juga bagaimana saya juga mempelajari bagaimana karakteristik siswanya, itu kan penting itu. Jadi saya melihatnya karakteristik siswa seperti apa, kemudian para guru juga seperti apa, sampai mulai dari karyawan yang tata usahanya, kemudian security juga seperti apa, itu saya pelajari. Jadi bohong kalau memang itu tidak dipelajari. Kalau kita mau berprestasi, semuanya harus betul-betul mendukung program yang dicanangkan. Nah, sehingga apa? Saya merasa bahwa inilah memang kekuatan terbesar yang dimiliki oleh SMA 2 ketika SMA 2 saat ini sudah menembus nasional, yaitu FLS 2N tentang jurnalistik. Nah, jurnalistik loh. Nah, ketika nasional, Bogor nggak ada satupun. Oh iya, Luar biasa. Kemudian yang keduanya fiksi. Ini fiksi ini semacam lomba kewirausahaan yang dimiliki oleh SMA 2 Bogor, dan memang hanya 2 sekolah, ya sekolah yang terdahulu saya pimpin dan sekolah SMA 2. Nah, luar biasa kan ini. Artinya saya memiliki keinginan dan gregetnya untuk SMA 2 ini melebihi dari yang sebelumnya. Saya ingin coba untuk terus mengangkat SMA 2 ini menjadi lebih baik. Lebih berambisi. Ya, iya betul, lebih berambisi. Kalau yang dulu mungkin apa ya dapatnya kan gitu ya. Karena udah terkenal ya, Ya. kayak udah bagus lo aja Dan, gitu ya. Nah, ternyata dari sisi misalnya penerimaan alumni ya, siswa SMA 2 ke perguruan tinggi di SNBT itu lebih banyak. SNBP apalagi. SNBP itu kan seleksi nasional berbasis prestasi ya. Prestasi. BP ya, SNBP. Oh iya. Nah, itu kan tahun sebelumnya hanya 30 loh. Wah, Tahun ini signifikan. itu sudah 65. Coba luar biasa. 100% Murnisa, 100%. Ya, 120 mungkin ya, 120% mungkin Tambah ya. 20 lagi tuh. Iya. Jadi itu hal yang luar biasa. Kenapa? Begitu saya datang ke SMA 2, tentu ini harus melibatkan seluruh komponen. Artinya orang tua. Orang tua harus tahu apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan. Ketika mereka misalnya anak-anaknya masuk ke kelas 12
Apa yang harus mereka lakukan? Saya katakan, Bapak Ibu silakan konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Kalau tidak, Pak waktunya gimana? Kan banyak. Ibaratnya Bapak Ibu mau periksa ke dokter. Kan itu bimbingan konseling kan ahlinya. Gitu kan? Mereka, oh iya Pak kalau gitu, ya WhatsApp dulu lah gitu. Janjian, mau kapan, nanti dijadwal. Oh betul, berbondong-bondong. Dan orang tua pada saat itu mengatakan, baru kali ini SMA 2 mengundang kami dengan hal yang seperti ini. Wow. Itu kira-kira. Oke, jadi gini Pak Mahadi ya, bukan banding-bandingin wakasek ya, terutama kesiswaan. Di tangan Bapak ini kan kayaknya match tuh antara Bapak dengan kepala sekolah yang sekarang. Nah, itu kan berarti Bapak bisa pertama ngertiin kepala sekolah maunya apa, terus kedua Bapak juga kan selama 20 tahun pasti mengeluarkan atau strategi-strategi yang Bapak keunikan seorang Pak Mahadi itu. Di mana Pak sebagai kesiswaan itu? Kalau kami di kesiswaan itu harus bisa menangkap, bisa membaca itu apa yang diinginkan Bapak Kepala Sekolah. Oh, Seperti itu Bapak, iya. Jadi kami harus gerak cepat. Berarti keinginan untuk minum juga boleh Pak? Siap. Iya. Saya juga minum, oke. Lanjut. Karena keinginan Bapak Kepala Sekolah, Pak Bambang itu luar biasa Pak. Oke. Jadi Semanda harus lebih maju, Semanda harus lebih hebat. Itu tantangan yang luar biasa bagi kami. Seperti itu. Pak, Bapak kan alumni bukan alumni SMA 2, tapi kok bisa sense of belongingnya segitu SMA 2? Kami aja yang iluni banyak belum ngumpul Pak. Iya. Capek gitu, ayo iluni ngumpul gitu. Nah Bapak sendiri kok, kenapa Pak? Karena Semanda itu tempat saya, ya keseharian saya ada di sana Bapak. Ada kewajiban yang harus kami kawal itu ya. Jadi itu yang menjadikan kami semangat seperti itu. Kami solid insya Allah pada tataran guru Bapak. Jadi ibaratnya kalau di kami, di antara guru tidak ada saling singgol, tidak ada saling sikut. Kita maju bareng seperti itu. Iya. Jadi untuk mendorong anak-anak menggapai asa dan citanya. Luar biasa. Siap. Jadi gini Pak, cita-cita Bapak sendiri terhadap SMA 2 dan ini apa sih sebenarnya target? Kan gini, ada kata siapa namanya Roosevelt lah bilang. Jadi kalau kita berada di satu tempat atau pasukan atau harus ada legacy. Roosevelt bilang gitu, mantan presiden Amerika. Nah legacy Bapak tuh apa sih yang ingin Bapak legasikan? Kan insya Allah karena usia juga lah kita akan pensiun Pak. Apa yang legacy seorang Pak Muhadi terhadap kesiswaan di SMA Negeri 2 Bogor? Yang kami harapkan, kami ya guru secara umum itu mudah-mudahan artinya apa yang dicapai anak ya sesuai dengan harapan yang kami inginkan, termasuk keinginan orang tua juga bisa kami support di sana Bapak. Izin ukurannya apa yang diinginkan? Atau dalam bahasa beliau ini yang akademis ini Pak? Kalau indikatornya apa? Indikator tadi udah dijawab sebenarnya Dokter, sama ya? sama Gitu. Pak Bambang. Jadi indikatornya ya anak-anak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Itu tuh, tak. Satu. Jadi dari sisi akademisnya maupun non akademisnya, Oke. karena kan dua-duanya ini harus jalan bareng. Dan ini di SMA 2 insya Allah kita dorong bareng-bareng Bapak. Atas nama alumni. Ya, siap. Ya, jadi di mata seorang Pak Mahadi, itu kesuksesan itu tidak hanya keberhasilan di akademisi, Iya. Tapi non akademis tapi juga. non akademis juga. Soalnya punten Pak, Iya, di tempat lain kadang-kadang ngapain lo? Iya. Tapi nanti sekolahnya nggak di PTN, kalau beliau nggak. Tepuk tangan. Terima kasih Pak terhadap ini. Nah, Pak Mahadi kan bagian dari sistem. Komandan sistemnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Ya. Pak Bambang. Pertanyaan Tata kepada Pak Mahadi terhadap Anda juga diajukan itu ya, Tata. Bahwa ukurannya apa nanti kesuksesan siswa? Iya, Indikatornya kan? Oke, betul. Kan keberhasilan itu berhasil atau tidaknya bukan berarti dia seseorang itu selalu gitu ya masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun kuliah. Tidak begitu. Tetapi dia bisa mencapai cita-citanya menurut keinginan ataupun harapan seseorang itu sehingga dia menjadi eksis dan dia bisa mempertahankan hidupnya, maka itulah berhasil yang Bisa saya katakan maksimal gitu. Iya. secara hidup. Wah, Iya. Gitu. Kalau itulah saya bilang. Jadi Kalau misalnya hanya itu ya
bukan dikatakan berhasil, itu belum tentu begitu ya. Tapi setidaknya kita maksimal Iya, untuk menjalankan hidup betul. kita ini kan. Iya. Sebagai anak muda nih yang kemarin tuh saya juga jadi saya lulus pas Covid nih. Jadi untuk pas tahun-tahun terakhir untuk bimbingan ke guru tuh sedikit, Pak. Iya. Sedikit. Jadi Betul. kayak ngambil jurusan apa ya? Udahlah asal Tidak ambil maksimal. aja gitu. Emang niatnya karena ngasal ngambil karena kayaknya prospeknya banyak nih, kemana aja bisa nih. Begitu udah masuk semester 5, kayaknya salah jurusan, pulang aja. Tetap semangat. Soalnya banyak yang kayak gitu. Sedangkan Ya. Pak Bambang mau apa ya namanya, ngebahasainnya tuh kita kayak mau ngasih tahu nih ke anak ini, sebenarnya anak ini tuh biar nggak salah jurusan kayak gimana, dan itu yang sangat amat dibutuhkan untuk anak SMA sebetulnya. Oke. Jadi tak, kalau di obrolan hari ini terus terang saya dapat daging nih. Tapi mudah-mudahan tidak kolesterol ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata ukuran kesuksesan beliau sejalan, kebetulan saya muslim. Iya, Pak. Ya kan? Itu kata Nabi, khoirinas anfa'uhum linnas. Jadi sesungguhnya manusia yang sebagai manusia adalah bermanfaat. Dan di sini dari seorang Pak Hadi, apalagi kepala sekolah kita Pak Dr. Bambang, itu melihat bahwa alumni SMA 2 Bogor itu diharapkan terserah profesi apapun, yang penting tingkat kemanfaatannya. Betul. Syukur-syukur kemanfaatan. Iya. Syukur-syukur kemanfaatannya itu juga menjadi uang. Ada orang butuh dengan kemanfaatan kita. Gitu. Ya saya sedikit aja nambahkan saya Siap, pikir. silakan. Jadi gini, kan tidak semua lulusan anak-anak SMA 2 itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya kan begitu. Ini pesan saya pikir untuk mereka. Jangan berputus asa karena tidak semua orang sukses itu memang dengan jalannya kuliah, kan begitu. Nah, itulah yang tadi yang saya bilang, itu tergantung dari apa sebenarnya tujuan dari hidup diri kita sehingga kita mendapatkan sesuatu hal yang maksimal. Itu yang penting. FYP. FYP. Oke. Harapan-harapan Bapak selaku kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk Semanda, untuk anak-anak yang udah lulus ini tuh pengennya sebagai alumni tuh dia apa, berkontribusi apa untuk Semanda gitu. Karena kalau saya pribadi gitu kan, lulus dari SMA ini gitu kayak nggak benar-benar pengen lepas juga, karena emang dia kan mendidik kita kan. Dan kayak jadi ada utang budi gitu loh. Nah, jadi untuk Pak Bambang dan Pak Muhadi tuh harapannya apa untuk alumni-alumninya? Siapa dulu nih? Saya dulu yang jawab. Oh, yuk. Pak Muhadi dulu, Nanti kan, silakan. beliau lebih panjang. Nanti keburu habis sama saya. Tahun keburu habis, betul. Saya melihat alumni yang tergabung dalam Iluni Semanda itu luar biasa, Bapak. Saya melihatnya luar biasa itu, luar biasa dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kami, untuk anak-anak gitu ya, adik-adik kelas yang sekarang masih di bangku kelas 10, 11, 12 gitu. Saya melihat luar biasa. Jadi harapan ke depan yang seperti ini tetap dipertahankan, Bapak. Izin tetap dipertahankan. Syukur-syukur ada kontribusi lebih yang diberikan oleh kakak-kakak kelas yang sudah sukses kepada adik-adik kelasnya. Saya melihat itu sesuatu banget bagi kami gitu ya. Seperti itu. Cukup. Mantap gak? Bagian saya dong. Iya Bapak. Ya. Habis Pak Bambang ini kok Ya, Kangkun. tentu kalau saya tidak mau sama dong. Ya, beda. Harus inovatif. Iya. Karena kalau sama berarti saya plagiat gitu. Kena turnitin ya. Begitu. Akademis. Iya. Satu saya pikir yang pertama itu kami perlu pengakuan dari para alumni. Kalau Semanda itu hebat. Iya, bahwa kami itu hebat, punya potensi besar untuk maju. Pengakuan. Kemudian yang kedua, tolong disapa kami, para guru disapa. Karena beliau juga ingin merasakan kesuksesan para alumninya. Ketika mereka sukses di luar sana, maka disapalah. Karena kan guru itu kan juga kadang lupa. Banyak muridnya. Ya enggak? Kalau mereka tidak menyapa lebih dahulu, maka tidak akan kenal itu, lupa ini siapa ya, saya lupa kan gitu. Nah itu kira-kira. Jadi perlu penguatan dalam hal mereka juga ingin terus mengabdi di SMA 2 dan ingin terus memajukan SMA 2. Itu saya pikir ya dua hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh kami di SMA 2 Bogor. Kalau untuk Kangkun nih, Saya juga ditanya. tanya dong, apa Waduh. harapannya?
Untuk sebagai alumni Oh, nih. sebagai alumni. Sebagai alumni, harapan terbaik untuk Semanda, untuk siapa tahu harapan untuk Ibu Eis, mamaku. Ya, langsung jawab ya. Iya boleh, silakan. Wah, jadi berubah nih host jadi yang tanya juga sebagai alumni sih. Jadi gini, wahai saudara-saudaraku, kakak, akang teteh, alumni Semanda, ya, bahwa kita hadir ke sini jadi apapun tak lupa bahwa ada dalam sejarah hidup kita SMA 2. Dan SMA 2 setahu saya kalau saya pribadi nih tak ya, itu SMA yang memberikan saya untuk berekspresi. Saya di situ di ekstrakurikuler apa aja kecuali yang negatif saya sudah lakukan, dan juga saya sudah berdampak bakti terhadap SMA 2 lah, misalnya ukurannya ketua OSIS lah, terus di pramuka lah segala macam, dan itu tidak ada larangan secara akademis, walaupun secara akademis saya jarang di kelas ya. Gitu ya. Jadi kepada para semua alumni SMA 2 Bogor, please, tadi ajakan dari guru-guru kita ini, baik Pak Muhadi maupun Pak Dr. Bambang, ya care lah, marilah kita bergabung. Walaupun saya ngomong begini, ada yang lebih SMA 2 ternyata. Kalau kumpul Pak dengan alumni SMA 2 yang lain, ternyata pas datang, anjir banyak yang senior. Yang tahun 70-an masih pada datang. Dimana seorang kun itu menjadi sangat muda seperti Gen Z terhadap saya. Kan gitu ya. Jadi tolong sebagai rasa syukur SMA Negeri 2 membutuhkan peran akang-akang dan teteh serta adik-adik alumni SMA 2 Bogor semua. Gitu tak. Dan satu terakhir Pak, dari alumni ya sekaligus mau penutup ini akan ada sesuatu untuk Bapak. Oh. Silakan untuk Ini Teh Cinta. ada Ini harus gimana nih? Teh? Siap, kita ambil, terima kasih. Oh iya. Luar biasa. Iya, terima kasih. Oh, itu luar ada biasa. Diplomasi. satu Iya. buku ciptaan dari Kang Boy Keren. Boy. Salamudin, Iya. itu juga salah satu Lope. kru. Sarangnya boleh sarangnya. Iya, oke. Luar biasa. Kalau bisa Iya. begini juga. Nah, yang itu lebih gadget. Gini. Nggak ada kepala sekolah yang begitu ya. Luar biasa, ini luar biasa. Terima Dan kasih. penulisnya Komjen Bintang 3, Pak. Alumni, salah satu alumni Alumni terbaik. Semanda. Oh, alumni juga ya? Salah satu Ya, alumni Semanda juga. Alumni 77, Komjen biasa. juga, dan pernah menjadi gubernur di di Sekjen Lemhanas Iya. Indonesia. Terima kasih bukunya. Oke. Sampaikan ke Kang Boy. Terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat. Dan kalau sudah saya baca, akan saya simpan di perpustakaan SMA 2. Dan Pak, yang terpenting aplikasikan kepada junior kami, Pak. Betul, betul. Insya Allah itu pesan penting itu. Insya Allah. Oke, kalau memang sedemikian berarti bagi teman-teman yang sudah memirsa acara ini, jangan lupa like Dan jangan lupa komen. Dan subscribe. podcast teman sekolah kita.